Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan membahas latihan soal untuk ulangan akhir semester Gasal Sekolah Dasar kelas 5 SD ya, kelas 5 dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, kita langsung ke bagian 1 tentang soal pilihan ganda ya. Nah, untuk soal pilihan ganda terutama bahasa Indonesia, kalian jika menemukan bacaan seperti ini tidak usah langsung dulu baca-bacaan, langsung fokus ke pertanyaan ya, maksudnya biar tidak bolak-balik ya, untuk menghemat waktu, untuk mengefektifkan waktu. Kita langsung ke pertanyaan nomor 1. Ide pokok bacaan di atas yaitu, nah, apakah A. buah kedongdong bisa bahan rujakan atau buah kedongdong ada di pasar? B. buah kedongdong memiliki berbagai manfaat atau buah kedongdong sangat mudah ditemukan? C. buah kedongdong untuk obat batuk atau buah kedongdong rasanya masam? D. buah kedongdong memiliki biji yang kasar atau buah kedongdong dilumuri kecap. Nah, ide pokok bacaan di atas. Nah, baru kita baca bacaannya. Nah, judulnya manfaat kedongdong. Buah kedongdong memiliki berbagai manfaat. Buah ini bisa dijadikan bahan rujak yang lezat. Buah ini juga bisa dijadikan manisan. Buah yang rasanya masam ini juga bisa dijadikan obat batuk dengan cara makan daging buahnya yang sudah dicolek atau dilumuri kecap. Buah kedongdong sangat mudah ditemukan, terdapat di pasar, tukang buah, tukang rujak, keliling, dan lain-lain. Buah kedongdong banyak digemari hampir semua kalangan. Walaupun rasanya yang masam, buah kedongdong tetap menjadi campuran yang paling banyak dicari untuk bahan rujakan. Nah, ide pokoknya apakah A. buah kedongdong bisa bahan rujakan atau buah kedongdong ada di pasar? Betul tidak? Salah ya. B. buah kedongdong memiliki berbagai manfaat. Nah, buah kedongdong sangat mudah ditemukan. Nah, ini bacaan ini tentang manfaat kedongdong ya judulnya. Nah, ini berbagai manfaat. Pilihan yang B. Nah, kemudian buah kedongdong sangat mudah ditemukan. Betul tidak? Di sini ada buah kedongdong dijadikan bahan rujakan. Buah ini jadikan manisan. Nah, di paragraf kedua, buah kedongdong sangat mudah ditemukan. Nah, berarti yang cocok untuk ide pokok bacaan di atas yaitu adalah B. buah kedongdong memiliki berbagai manfaat atau buah kedongdong sangat mudah ditemukan. Nah, ini yang paling cocok. Nah, yang paling tepat berarti jawaban dari nomor 1 adalah B. Nah, di sini untuk nomor soal 2 sampai dengan 3 di sini ada bacaan lagi. Nah, seperti biasa kita langsung ke pertanyaannya dahulu untuk mengefektifkan waktu. Nah, sekarang kita langsung ke pertanyaan nomor 2. Ketika seseorang mempunyai harta, maka akan diuji dengan titik-titik. A. kemampuan seseorang mendistribusikan hartanya pada orang lain. B. kemampuan memanfaatkan ilmunya agar bermanfaat. C. diuji dengan banyak orang yang meminta-minta. D. diuji dengan musibah. Ketika seseorang mempunyai harta, maka akan diuji dengan, nah, baru kita baca bacaannya. Di dalam bacaan kita baca dahulu. Seseorang akan diuji dengan apa yang ia miliki. Ketika ia memiliki ilmu, maka dia akan diuji dengan ilmu tersebut sejauh mana ilmu itu bermanfaat. Ketika seseorang mempunyai harta, nah, di sini di nomor 2, pertanyaan nomor 2 nih, maka akan diuji dengan sejauh mana ia mampu
mendistribusikan hartanya kepada orang lain. Berarti sejauh mana ia mampu mendistribusikan hartanya tersebut. Nah, baru kita kembali ke soal. Nah, kita kembali ke soal nomor 2. Ketika seseorang mempunyai harta, maka akan diuji dengan A. Kemampuan seorang mendistribusikan hartanya kepada orang lain. Nah, langsung berarti jawabannya adalah A sesuai dengan bacaan. Jawaban dari nomor 2 adalah A. Nomor 3. Salah satu kalimat pengembang bacaan di atas yaitu A. Seseorang akan diuji dengan apa yang ia miliki. Nah, kalimat pengembang ya. Ada kalimat utama, ada kalimat pengembang. B. Ketika seseorang memiliki ilmu, maka ia diuji dengan ilmu tersebut. Sejauh mana ilmu itu bermanfaat. C. Seseorang diuji dengan harta. D. Seseorang mendapat ujian dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kalau melihat dari bacaan tadi, bacaan di atas ya, salah satu kalimat pengembangnya berarti adalah B. Ketika seseorang memiliki ilmu, maka ia diuji dengan ilmu tersebut. Sejauh mana ilmu itu bermanfaat. Tuh, jawaban dari nomor 3 yaitu B. Nomor 4. Nah, di sini di nomor 4 ada bacalah teks berikut ini. Kalian gak usah dulu baca teks ya. Kita langsung lanjut dulu ke pertanyaannya. Langsung saja ke pertanyaannya biar tidak bolak-balik. Ide pokok dari bacaan di atas adalah A. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. B. Gerak dapat diartikan berpindah tempat. C. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan. D. Gerak adalah perubahan posisi. Nah, baru kita baca bacaannya. Ide pokok bacaan di atas yang ditanyakan ide pokok. Baru kita baca ke bacaan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagai sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Maka ide pokoknya adalah ini ya. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Paragraf ini menceritakan tentang ciri makhluk hidup yaitu bergerak. Jadi jawaban dari nomor 4 adalah apakah A. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Nah, ini ya. Berarti jawabannya adalah ide pokoknya adalah A. Nomor 4 adalah A. Kita lanjut ke nomor 5. Gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf tersebut. Gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf tersebut apakah A. Kalimat pengembang, apakah B. Kalimat pertama, apakah C. Gagasan, apakah D. Ide pokok. Nah, tentunya gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf tersebut ide pokok. Jawaban dari nomor 5 adalah D. Kita lanjut ke soal nomor 6. Soal nomor 6 ada bacaan lagi. Nah, kita langsung ke pertanyaannya. Ide pokok bacaan di atas. Nah, ini yang ditanyakan ide pokoknya. Ya. Apakah A. Pancasila sudah ada sejak zaman dahulu? Apakah B. Pancasila terkandung dalam kehidupan sosial budaya masyarakat? Apakah C. Pancasila adalah dasar negara Indonesia? Apakah D. Pancasila bukan lagi suatu hal baru bagi bangsa Indonesia? Orang menyukainya. Baru kita baca bacaannya. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, ide pokoknya. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bukan lagi suatu hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Dari zaman dahulu, nilai-nilai Pancasila memang sudah terkandung dalam kehidupan sosial budaya masyarakat kita. Nilai-nilai tersebut telah meliputi berbagai aspek kehidupan dan masih tetap dipelihara sampai saat ini. Berarti ide pokoknya adalah menceritakan Pancasila sebagai dasar negara. Ada tidak di sini? Nah, ada ya. Yaitu C. Pancasila adalah dasar negara Indonesia.
manusia. Itu adalah ide pokok bacaan di atas. Berarti jawaban dari nomor 6 adalah C. Nah, kita lanjut ke nomor 7. Bukti bahwa kejayaan bahari bangsa Indonesia sudah ada sebelum kemerdekaan adalah bukti kejayaan bahari. Boleh kita langsung baca dulu kebacaan ya. Sejarah telah mencatat bahwa kejayaan bahari bangsa Indonesia sudah lahir sebelum kemerdekaan. Hal ini dibuktikan dengan adanya temuan-temuan situs prasejarah maupun sejarah. Berarti jawabannya temuan-temuan situs prasejarah maupun sejarah. Kita lihat pilihannya. Apakah A. adanya situs-situs sejarah di Indonesia? B. sejarah kemerdekaan Indonesia. C. adanya temuan situs prasejarah maupun sejarah. D. bukti sejarah bangsa Indonesia. Berarti jawabannya adalah ini ya, prasejarah maupun sejarah. Jawabannya adalah C. Nomor 7 adalah C. Kita lanjutkan ke nomor 8. Bacalah teks berikut. Nah, kita langsung saja cari pertanyaannya apa dulu. Nah, di sini ya, kalimat tanya yang sesuai dengan bacaan di atas adalah kalimat tanya yang sesuai dengan bacaan di atas. Kita baca dulu bacaannya. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari Dayu memberi makan ikan-ikannya. Nah, kalimat tanya yang sesuai ya berarti kita lihat pilihan yang A. Berapa ekor banyak ikan hias Dayu? Ada tidak jumlah ikan hias Dayu? Di sini tidak ada ya menerangkan jumlah ikan hias Dayu. Berarti A salah. B. Di mana ikan-ikan hias itu dipelihara? Ada tidak yang menyatakan tempat dipelihara ikan hias Dayu? Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Nah, berarti jawaban dari B. Di mana ikan hias itu dipelihara? Yaitu di akuarium. Berarti ada ya. Jawabannya berarti 8 adalah B. Nah, kita lihat yang C. Mengapa ikan hias itu diberi makan? Nah, di sini tidak ada ya. Tidak ada keterangan atau alasan ikan hias diberi makan. Ya. D. Apa makanan ikan mas koki? Nah, di sini pun tidak ada. Berarti jelas nomor 8 adalah jawabannya B. Baik, kita sekarang lanjut ke nomor 9. Perhatikan teks berikut. Di sini ada bacaan ya. Kita langsung ke pertanyaannya. Mengapa asap pembakaran berbahaya bagi tubuh manusia? Nah, mengapa asap pembakaran berbahaya bagi tubuh manusia? Baru kita baca teksnya. Asap pembakaran jelas berbahaya karena mengandung partikel kimia yang tidak cocok bagi tubuh manusia. Nah, ini berarti jawabannya. Kita lihat pilihannya. Mengapa asap pembakaran berbahaya bagi tubuh manusia? Apakah A. membuat mata pedih? Nah, ini tidak ada ya, salah. B. mata menjadi merah. C. tenggorokan terasa gatal dan batuk-batuk. D. karena mengandung partikel kimia yang tidak cocok bagi tubuh manusia. Berarti jawaban dari nomor 9 adalah D. Kita lanjut ke nomor 10. Perhatikan teks berikut. Langsung ke pertanyaan ya. Siapa yang beresiko besar terkena penyakit kanker paru-paru? Baru kita baca teksnya. Kanker paru-paru merupakan salah satu penyakit paling berbahaya. Sel-sel kanker pada paru-paru terus tumbuh, tidak terkendali. Penyakit ini lama-kelamaan dapat menyerang seluruh tubuh. Salah satu pemicu kanker paru-paru adalah kebiasaan merokok. Nah, siapa yang beresiko besar terkena penyakit kanker paru-paru? Apakah A. perokok, B. anak-anak, C. orang dewasa, D.
pedagang rokok. Nah, kalau melihat dari teks berarti pemicu kanker adalah kebiasaan merokok. Berarti yang beresiko besar adalah para perokok. Jawabannya adalah A. Nomor 10 adalah A. Nomor 11. Perhatikan teks berikut. Nah, kita langsung ke pertanyaan. Kalimat tanya yang sesuai dengan bacaan di atas. Baru kita baca bacaannya. Bronkitis merupakan gangguan pada cabang batang tenggorokan ya, akibat infeksi. Gejalanya adalah penderita mengalami demam dan menghasilkan lendir yang menyumbat batang tenggorokan. Akibatnya penderita mengalami sesak napas. Nah, kalimat tanyanya yang cocok dengan bacaan ini. Apakah A. Bagaimana menyembuhkan penyakit bronkitis? Ada tidak di bacaan? Tidak ada ya. Cara menyembuhkan penyakit bronkitis. Berarti A salah. B. Apa yang menyebabkan penyakit bronkitis? Ada tidak penyebab penyakit bronkitis? Bronkitis merupakan gangguan pada cabang batang akibat infeksi. Nah, penyebab dari bronkitis adalah infeksi. Berarti pertanyaan yang B ada ya. Berarti jawabannya adalah 11 B. Kita lanjut ke nomor 12. Di bawah ini yang merupakan kalimat tanya yang menunjukkan sebab akibat. Sebab akibat ya. Apakah A. Kapan terjadinya kecelakaan tersebut? Nah, ini tidak ada sebab akibat ya. B. Bagaimana posisi Benny terjatuh dari sepeda? Ini pun tidak ya. C. Apa yang menyebabkan Benny terjatuh dari sepeda? Nah, penyebabnya apa yang menyebabkan Benny terjatuh? Di sini ada sebab akibat ya. D. Siapa yang menolong Benny? Nah, ini pun tidak. Berarti yang ada yang menunjukkan sebab akibat adalah C. Apa yang menyebabkan Benny terjatuh dari sepeda? Ini ada sebab, ada akibat. Apa penyebab Benny jatuh dan akibatnya jatuh si Benny-nya. Berarti sebab akibat. Nomor 13. Kalimat berikut yang merupakan kalimat tanya yang menunjukkan waktu kejadian adalah waktu kejadian ya. Berarti kalau menanyakan kalimat tanya yang menanyakan waktu, berarti itu adalah kapannya. Cari kata atau kalimat tanya yang kalimat tanyanya kapan. Nah, jelas dari A, B, C, D adalah A ya. Kapan terjadinya kecelakaan tersebut? Nah, ini menunjukkan waktu kejadian. Berarti nomor 13 jelas adalah A. Nomor 14. Kalimat tanya berikut yang menunjukkan kronologi kejadian ditunjukkan pada kalimat. Nah, kalau menanyakan kronologi kejadian berarti kata tanya yang tepat adalah bagaimana. Cari yang kata tanyanya bagaimana dari pilihan ganda A, B, C, D yang bagaimana. Berarti jawabannya adalah B. Bagaimana posisi Benny terjatuh dari sepeda. Nah, ini menunjukkan kronologi kejadian. Nah, kalau yang A, kapan terjadinya kecelakaan, ini menanyakan waktu. Kalau apa yang menyebabkan, ini menanyakan sebab akibat. Siapa yang menolong Benny? Nah, ini menanyakan orang atau tokoh ya. Berarti yang menunjukkan kronologi kejadian jawabannya adalah B. Bagaimana. Nah, ada kata kuncinya itu bagaimana. Nomor 15. Suatu bentuk informasi yang dilakukan oleh seseorang, instansi, lembaga, atau perusahaan yang isinya berupa pesan yang menarik tentang sebuah produk atau jasa yang ditujukan kepada halayak disebut informasi. Bentuk informasi yang dilakukan oleh seseorang yang bertujuan, nah ini yang untuk berupa pesan yang menarik tentang sebuah produk. Nah, berarti apakah A. informasi, B. iklan, C. pengumuman, D. selebaran atau selebaran ya. Berarti jawabannya adalah yang menarik tentang sebuah produk atau yang ditujukan pada halayak. Nah, ini disebut B. iklan. Jawaban dari nomor 15 adalah B. Kita lanjutkan ke soal nomor 16. Perhatikan gambar di bawah ini.
Ini ada gambar ya, 1 2 3 4. Nah, di gambar nomor 1 ini ada ini ya, bijak memilih makanan. Kemudian di nomor 2 ada gambar mau dapetin tiket gratis konser Agnes Monica. Nomor 3 yaitu iklan makanan ini ya, iklan makanan. Nomor 4 hidup sehat tanpa merokok. Nah, ini pertanyaannya, yang termasuk iklan layanan masyarakat terdapat pada gambar apakah A 1 dan 2. Nah, kita lihat dulu iklan layanan masyarakat itu artinya, iklan layanan masyarakat itu artinya bukan mempromosikan barang ya. Jadi ini hanya mengajak masyarakat atau bersifat sosial ya, istilahnya bersifat sosial. Kita lihat yang A 1 dan 2. Ini yang 1 ini bijak memilih makanan. Nah, ini ada bijak memilih makanan. Ini nah, kita harus bijak dalam memilih makanan supaya sehat. Nomor 2 ini nonton Agnes Monica. Nah, ini bukan layanan masyarakat ya. Ini ada istilahnya kalau menawarkan barang ya, atau jasa, berarti ini komersil istilahnya. Ada layanan masyarakat, ada komersil. Nah, berarti nomor 2 ini komersil. Berarti yang A salah. B 3 dan 4. 3. Nah, ini adalah gambar makanan. Nah, berarti ini termasuk iklan komersil. Nah, 3-nya salah. Nomor C 3 dan 2. Nah, ini 3, karena ada 3 pasti udah jelas ini yang C salah. Nah, berarti kemungkinan besar yang D. Ini kita lihat yang D, kita lihat D 1 dan 4. 1 ini bijak memilih makanan supaya kita sehat, mengajak masyarakat untuk memilih makanan yang sehat. Nah, dan 4 hidup sehat tanpa merokok. Jadi mengajak masyarakat untuk tidak merokok ya. Berarti untuk iklan layanan masyarakat jawabannya adalah D 1 dan 4. Nah, ini 1 dan 4. Kita lanjut ke soal nomor 17. Karya seni atau desain grafis yang memuat komposisi gambar dan huruf di atas kertas berukuran besar atau kecil yang bertujuan untuk memberikan informasi disebut apakah A selebaran, apakah B poster ya, apakah C brosur, apakah D baliho. Nah, karya seni grafis yang memuat gambar dan huruf di atas kertas. Nah, tentu jelas ya, ini yang membuat informasi, yang memuat atau memberikan informasi itu adalah disebut poster. Jawabannya B. Kenapa bukan baliho? Kalau baliho bukan di atas kertas. Baliho juga kan sama, gambar dan huruf, tapi bukan di atas kertas, tapi di atas sebuah kain ya, kain atau plastik yang ukurannya besar. Nah, bukan dalam kertas, bukan di atas kertas. Brosur juga, kalau brosur ini yang memuat biasanya brosur itu lowongan kerja atau informasi siswa baru. Nah, ya. Nah, ini yang memuat gambar dan huruf. Nah, kalau brosur bisa saja hanya tulisan saja. Nah, kalau yang ada gambarnya ini namanya poster. Jawabannya adalah B. Nomor 17 B. Nomor 18. Salah satu ciri-ciri poster yang baik adalah kecuali. Nah, ini yang ditanyakan adalah kecualinya, yang bukannya. Apakah A mempergunakan bahasa yang mudah dipahami? Betul ya, poster itu harus mudah dipahami. B tidak ada gambar. Nah, ini poster ini adalah cirinya itu harus ada gambar dan huruf. Nah, ini tidak ada gambar, berarti kecuali. Berarti yang B ini. Kalau yang C, kalimat poster mengandung ajakan, benar. Ada pemberian gambar
dan kalimat memiliki perbandingan proporsional. Ini juga betul. Ya, berarti nomor 18 adalah yang kecuali adalah B, tidak ada gambar. Justru poster itu harus ada gambar dan tulisan. Nomor 19. Iklan yang penyebarannya melalui media elektronik disebut apakah A. iklan media cetak, apakah B. selebaran, apakah C. iklan media elektronik, apakah D. poster. Nah, iklan yang penyebarannya melalui media elektronik disebut iklan media elektronik. Jawabannya adalah C. Terus 19 adalah C. Kita lanjut nomor 20. Ini perhatikan iklan berikut ini. Ini ada iklan 1, 2, 3, 4. Kita gak usah baca dulu, langsung ke pertanyaannya dulu. Kalimat yang sesuai dengan iklan tersebut adalah, nah baru kita baca iklannya. 1. Belajar lebih atraktif, sangat menyenangkan. 2. Telah hadir PCD pembelajaran. 3. Harga sesuai kualitas. 4. Tersedia di PT Sinar Terang. Telepon 021464646. Nah, kalimat yang sesuai dengan iklan tersebut. Apakah A. PT Sinar Terang menjual PCD game? PT Sinar Terang ya menjual PCD pembelajaran. A. Salah. B. Harga PCD sangat murah. Ada nggak harganya di sini? Harga sesuai kualitas. Nah, kalau kualitasnya bagus, berarti harganya juga tidak murah ya. Berarti B juga salah. C. Untuk membeli PCD tersebut bisa menghubungi PT Sinar Terang. Tersedia di PT Sinar Terang. Berarti benar. Benar ya. Nah, hanya tersedia di PT Sinar Terang. D. Belajar menggunakan PCD kita menjadi pintar. Di sini ada tidak? Nah, tidak ada ya. Berarti kalimat yang sesuai dengan iklan tersebut adalah C. Untuk membeli PCD tersebut bisa menghubungi PT Sinar Terang. Nah, demikianlah kita video kali ini kita sampai ke nomor 20 dulu ya. Kalau ada waktu kita lanjut nanti ke soal berikutnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.